Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama aku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, aku masih tetap share info seputar CPNS ya, khususnya untuk kawan-kawan yang ingin mendaftar CPNS Kemenkumham 2021 untuk formasi penjaga tahanan ataupun pemeriksa keimigrasian. Nah, tapi tutorial ini juga bisa kawan-kawan saksikan bagi kawan-kawan yang ingin mendaftar di Kemenkumham namun untuk formasi D3 ataupun S1 ya. Tapi secara umum di sini aku bakal bahas 10 pertanyaan yang paling umum ditanyakan orang-orang ya, yaitu baik di kolom komentar video aku ataupun yang ditanya melalui sosmed aku, yaitu 10 pertanyaan seputar pendaftaran CPNS, yaitu seperti nilai UN atau nilai UAS yang diinput di SSCIS-nya, ataupun ada juga yang menanya berkasnya dikirim atau tidak. Nah, jadi ada 10 pertanyaan yang paling umum yang paling sering ditanya orang. Jadi sini aku bakal rangkum dan semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Nah, seperti di awal tadi ya, di sini aku bakal bahas yaitu tentang seputar pertanyaan ataupun FAQ atau Q&A, yaitu seputar pendaftaran CPNS jenjang SMA untuk instansi Kemenkumham 2021, yaitu untuk penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Jadi buat kawan-kawan yang masih sering bingung ataupun yang ragu gitu ya, kalian bisa cek video ini supaya bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Jadi langsung aja kita ke videonya, yaitu pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama yaitu berapa batas umur untuk mendaftar CPNS Kemenkumham khususnya untuk jenjang SMA. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih penasaran atau yang belum tahu gitu ya, berapa sih batas minimal untuk bisa mendaftar CPNS Kemenkumham ini? Ya, jadi yang pertama, nah minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun 0 bulan 0 hari. Yang artinya kawan-kawan yang mungkin belum genap 18 tahun walaupun 17 tahun kurang sekian hari ya, itu tetap bisa nggak daftar ya. Jadi kalian wajib memang pas-pas 18 tahun walaupun kalian kurang 1 hari aja untuk bisa genap 18 tahun, itu tetap nggak bisa daftar ya. Jadi harapan kalian hanya sampai tanggal 21 Juli. Jadi misalnya kalian ulang tahunnya 22 Juli ya, 22 Juli kalian berumur 18 tahun, itu artinya kalian nggak bisa daftar ya. Karena apa? Kalian belum genap 18 tahun gitu ya. Oke, sedangkan buat kawan-kawan yang umurnya sudah 28 tahun namun lebih aja 1 hari, itu juga nggak bisa daftar ya. Jadi jelas untuk kawan-kawan yang jenjang SMA atau SLT sederajat, mau itu MA ataupun SMK, minimal 18 tahun dan maksimalnya 28 tahun. Nggak boleh kurang gitu ya. Kalau 18 tahun nggak boleh kurang dan 28 tahun nggak boleh lebih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, ini dia masih juga ada yang nanya gitu ya. Yang kedua, berapa ukuran tinggi badan? Maksudnya berapa tinggi minimalnya gitu ya. Nah, kalau ini kalian nanya masuk akal. Karena apa? Tahun ini berbeda dengan tahun 2019 ya. Jadi untuk tahun 2021 ini pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Nah, jadi kalau kalian nanya ini wajar. Karena apa? Di tahun 2019 pria minimalnya 160 dan wanitanya itu di bawah 160. Kalau nggak salah 155 atau 150. Aku lupa ingat. Nah, jadi untuk tahun 2021 ini untuk ukuran tingginya naik ya. Yang pria jadi 165 cm dan wanitanya menjadi 160 cm. Nah, jadi buat kawan-kawan yang tingginya tidak sampai ini, aku sarankan nggak usah daftar. Karena apa? Nanti juga bakal dicek ya. Yang ada kalian hanya buang-buang waktu dan buang-buang umur kalian. Lebih bagus kalian mencari opsi untuk formasi yang lain. Karena apa? Ada yang menggunakan ijazah SMA namun tidak harus memiliki tinggi minimal ya, sebagai contoh di Basarnas. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, yang ketiga masih juga nanya gitu ya, apakah berkacamata bisa daftar? Maksudnya apakah rabun ataupun
gangguan mata bisa daftar? Jawabannya bisa, ya. Karena apa? Tahapan seleksi CPNS ini berbeda dengan penerimaan TNI dan Polri. Nah, kalau misalnya TNI Polri kan dia harus sehat fisiknya, bahkan gigi ompong pun kan kalau bisa nggak bisa daftar gitu kalau TNI Polri gitu ya. Bahkan kalau matanya minus juga nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau untuk di CPNS Kemenko Engineering SMA ini, untuk kawan-kawan yang berkacamata itu bisa, ya. Asalkan kawan-kawan tidak bertindik bagi yang laki-laki dan tidak bertato, kecuali ada ketentuan adat, gitu ya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang berkacamata, kalian masih ada harapan dan masih bisa daftar CPNS Kemenko ini. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 4, ini banyak juga yang nanya gitu ya. Bolehkah daftar di provinsi lain? Maksudnya gini, misalnya kan KTP kalian di Aceh, tapi kalian ingin daftar di Jakarta. Ya, karena mungkin kalian kuliah di sana atau kalian memang pengen daftar di sana karena mungkin Rami yang dibuka untuk kuotanya. Nah, jawabannya boleh. Dengan catatan ini dia. Ya, boleh. Namun wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut. Ya, jadi seperti gue bilang tadi, KTP kalian misalnya masih KTP Aceh, tapi kalian ingin mendaftar di provinsi Jakarta. Nah, jadi kalian harus punya surat keterangan atau resi atau surat keterangan domisili dari kantor desa di Jakarta sana, ya. Jadi kalian harus punya surat keterangan tadi bahwasanya kalian telah berdomisili di wilayah provinsi yang kalian pengen mau gitu. Nah, nanti kalau di-upload biasanya dia KTP asli kemudian di bawahnya surat keterangan domisili tadi. Ya, jadi jawabannya boleh, namun surat keterangannya harus sudah kalian punya gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Oke, 5, surat keterangan sehat boleh dari puskesmas atau enggak. Nah, ini juga banyak kali ini yang nanya. Ya, karena di pengumumannya itu, ya kalau kalian baca di pengumumannya, di situ dimuat bahwasanya surat keterangan dari dokter pemerintah, garis miring, rumah sakit pemerintah, garis miring, rumah sakit TNI ataupun Polri. Jadi jawabannya, kalau untuk yang di puskesmas, boleh atau tidak, ini di jawabannya. Boleh, ya. Jadi boleh dari puskesmas, asalkan dokter yang memeriksa dan bertanda tangan di surat tersebut adalah dokter pemerintah, alias yang PNS, punya NIP dan punya INRP. Yang dibuat pada bulan Juli 2021. Ya, jadi jelas. Kalau misalnya kalian buat di puskesmas boleh, asalkan dokternya itu PNS, ya. Jadi di tanda tangannya itu harus punya NIP ataupun NRP. Ya, dan satu lagi, misalnya kalian udah pernah buat di bulan 5 atau bulan 6, itu nggak berlaku. Jadi kalian harus buat yang terbaru yaitu di bulan Juli ini. Jelas ya. Jadi buat kawan-kawan yang masih ragu apakah di puskesmas boleh, boleh, asalkan sekali lagi dokternya yang memeriksa punya NIP ataupun NRP. Oke ya. Kita lanjut nomor 6. Nah, yang keenam, surat lamaran diketik atau tulis tangan. Nah, oke, jadi jawabannya diketik ya. Walaupun ada yang bilang boleh, tapi kusarankan kalian ketik aja. Karena kita mengikuti seperti apa yang diminta di SSCSN yang diupload gitu ya. Jadi kusarankan kalian ketik aja. Kemudian nanti ya, kalian beri materi 10.000. Nggak bisa materi 3.000 ataupun materi 6.000. Wajib menggunakan materi 10.000. Dan ditanda tangan dengan pulpen hitam. Jangan pulpen merah, jangan pulpen biru, atau pulpen belang-belang. Yang penting pulpennya harus warna hitam. Jelas ya, jadi kalau aku sarankan lebih bagus diketik aja. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 8 ini yang masih buat orang ragu. Jadi, nomor 8, nilai yang diinput nilai UN atau nilai UAS. Oke, jadi jawabannya ini dia. Nilai yang diinput pada SSCSN adalah nilai rata-rata ujian nasional yang di SKHUN, bukan nilai rapor. Ya, jadi buat kawan-kawan yang lulus 2019 ke bawah, ya, 2019 ke bawah, berarti itu tahun 2013, 14, 15 dan semacamnya, kalian harus menggunakan nilai UN. Ya, yang diinput harus nilai UN gitu. Yang ada di SKHUN kalian atau SHUN kalian. Ya, kan biasanya itu kalau udah UN biasa dapat kita sertifikat keterangan hasil ujian nasional. Nah, jadi usahakan menggunakan nilai UN bagi kawan-kawan yang mengikuti nilai UN. Nah, kemudian nanya, "Bang, aku terlanjur gunakan nilai dijajah. Apakah nanti tidak lolos?" Lolos tetap, ya.
Jadi buat kawan-kawan yang sudah terlanjur menggunakan nilai di ijazah, di belakang ijazah, itu nggak masalah. Yang penting kalian pilih salah satunya. Dan sekali lagi bukan nilai rapor, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang belum menginput, usahakan menggunakan nilai UN. Itu terkhusus untuk kalian yang memiliki atau yang mengikuti UN. Tapi buat kawan-kawan yang di tahun 2020 atau 2001 ini kan nggak ada UN tuh. Nah, kalian bisa menggunakan nilai ujian sekolah. Ya, jadi buat kawan-kawan yang lulusan Kopet 19, ya, jadi buat angkatan Kopet, kan itu nggak ada UN, jadi kalian bisa pakai nilai ujian sekolah. Itu adanya di belakang ijazah kalian. Ya, jadi nanti kalau nggak salah nilai di belakang itu nilai ujian sekolah, gitu. Nah, tapi untuk kawan-kawan yang ada UN, tapi kalian input pakai nilai ijazah, apakah nanti gagal? Enggak biasanya, karena itu termasuk dalam daftar nilai. Tapi buat kawan-kawan yang ada UN, usahakan menggunakan nilai UN yang ada di SKHUN ataupun SHUN, itu sama aja. Ya, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Oke, lanjut nomor 9. Oke, yang ketujuh. Yang selanjutnya, swafotonya harus bagaimana gitu ya. Swafoto ini maksudnya foto selfie yang saat kita pengen buat akun. Karena pertama kali kita buat akun tuh, yang diupload foto KTP dengan foto selfie. Cuman di situ bahasanya swafoto. Jadi sama aja. Jadi jawabannya harus bagaimana? Ya, swafoto selfie digunakan pada saat pembuatan akun. Jadi pertama kali buat akun, kita harus ada foto selfie dan foto KTP. Kemudian, latar belakangnya bebas, nggak harus merah. Ya, khusus untuk swafoto. Tapi kalau untuk pas foto 4x6 itu wajib latar belakang merah. Ya, tapi untuk swafoto bebas. Ya, tapi aku sarankan menggunakan warna polos. Warna itu putih, hitam, pokoknya warna yang polos gitu. Bisa juga di tembok, karena aku fotonya pun di tembok. Oke? Kemudian pakaiannya bagaimana? Pakaiannya bebas, rapi. Yang penting kalian pakaiannya sopan gitu ya. Kemudian wajah terlihat jelas. Ini maksudnya kalian jangan gunakan kacamata gitu ya. Ataupun jangan menggunakan topi ataupun hoodie. Pokoknya fotonya terlihat jelas. Foto selfie menggunakan kamera depan gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Ini juga ada yang nanya, lulusan 2001 boleh daftar atau enggak? Ya, seperti yang tadi jawabannya, boleh. Nah, asalkan memenuhi syarat. Syarat di sini maksudnya, kalian berumur sudah 18 tahun ke atas, dan memiliki tinggi seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, kalau misalnya udah 2 syarat itu memenuhi, kalian bisa mendaftar. Namun, ijazahnya kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus atau SKL. Nah, jadi nanti misalnya kalian menggunakan SKL, kalian bisa menginput nomor ijazahnya menggunakan nomor SKL. Kemudian tanggal ijazahnya kalian bisa menggunakan tanggal yang ada di SKL. Jadi jelas ya, jawabannya boleh. Oke, ini yang terakhir ya. Mungkin kawan-kawan yang sudah siap daftar, biasanya nanti di bawah tuh ada bacaan berkas gitu. Nah, jadi berkasnya ini dikirim via pos atau enggak gitu. Atau maksudnya fotokopinya dikirim atau enggak gitu. Jadi jawabannya enggak. Ya. Jadi sama seperti tahun 2019, kita tidak ada mengirim berkas melalui via pos ataupun JNE atau JNT atau semacamnya. Jadi kita cukup hanya mengupload file-file yang diminta di akun SSCISN kita. Ya, jadi sekali lagi tidak, karena berkas unggah tidak dikirim sampai peserta dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir CPNS. Jadi sampai diterima gitu. Ya, jelas, jadi berkasnya hanya cukup diupload doang. Oke gitu ya. Jadi itulah 10 pertanyaan yang paling sering orang tanya. Mungkin salah satu dari pertanyaan ini bisa menjawab rasa penasaran kalian gitu ya. Namun kira-kira dari 10 pertanyaan tadi mungkin ada pertanyaan yang tidak aku jawab gitu ya. Yang rasa penasaran kalian bisa komen di bawah. Ya nanti aku bakal, mungkin kalau banyak yang nanya ya atau masih ada yang belum jelas, aku mungkin bakal buat part keduanya. Ya, jadi sekali lagi aku harapkan semoga ini dapat menjawab rasa penasaran kalian dan tidak lagi bingung gitu ya. Tapi untuk kalian yang masih bingung, kalian bisa tonton video aku yang ini, yaitu cara mendaftar CPNS Kemenkumham. Nah, sedangkan untuk kawan-kawan yang tingginya nggak sampai 160 atau 165, kalian bisa cek formasi untuk SMA yang tidak menggunakan tinggi badan. Jadi kalian bisa cek video aku yang di sini. Nah, jadi di sini bisa kalian tonton gitu ya. Oke, sekali lagi sekian dari aku. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.